Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex, dan ini mapping forex yang dikhususkan untuk para trader yang tradingnya day trading atau scalpingan gitu ya, tradingnya pendek-pendek. Oke, so sebelum kita mulai gue ulang dulu ya rule of thumb dari mapping forex untuk daily seperti ini ya. Yang pertama, video ini bersifat mapping, jadi potensi kecenderungan harga dan potensi trading memungkinkan kita jika ada teknik entry di sekitaran level yang di mapping ya, di sekitaran chart. Entry bisa menggunakan TF time frame M15 atau ke bawah untuk day trading atau scalping. TP biasa bisa digunakan indikator ATR di H4 itu untuk 100%-nya, atau lebih pendek yang misalkan 75% dari indikator ATR di H4. Nah, disesuaikan dengan stop loss-nya. Yang penting lebih dari 1/1,5 ya, menuju 1/2 itu udah oke banget. Dan baiknya trading untuk day trading dan scalping adalah di sesi London, yaitu jam 1 hingga jam 4 sore, tergantung kondisi, dan juga sesi New York, yaitu jam 6 sampai jam 9 malam. Fokusnya mencari fake out atau breakout daripada session sebelumnya. Jadi ada high dan low yang bisa misalkan di fake out. Nah, ada beberapa yang perlu saya jelaskan juga, mungkin banyak para trader pemula juga. Anda harus memahami prinsip swing high dan swing low adalah 3 candle seperti ini yang ada puncaknya di atas. Setelah candle ketiga ini muncul dan ada candle di tengah yang tingginya paling tinggi, ini disebut swing high. Kalau kebalikan namanya swing low. Oke, untuk day trading kita harus punya pemikiran bahwa jika misalkan ini M15 di atas MA50 ya, itu harganya premium, kita mencari setup untuk sell. Kalau higher time frame-nya mendukung, misalkan trennya lagi turun dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya di bawah MA50, maka disebut discount dan kita harus mencari setup untuk buy. Dan kembali lagi, ini syaratnya adalah kalau higher time frame-nya mendukung, misalkan daily dan H4-nya itu lagi uptrend. Ya, jadi kalau daily H4 lagi uptrend, MA50 lagi turun, ya, harga turun di bawah MA50 untuk M15, kita berpikiran untuk cari setup untuk buy. Oke, nah lalu selanjutnya ada beberapa juga yang perlu diperhatikan. Misalkan di sini saya menjelaskan key level ya. Key level itu seperti ini. Misalkan di M15, kalian berpikiran untuk mencari setup untuk sell, namun dia ada key level. Jadi misalkan ada dua resisten seperti ini, lalu ada candle bullish kuat yang menembus ya di M15 misalkan. Dengan candle momentum, ini hati-hati karena hati-hati untuk nge-sell karena biasanya ini adalah level yang enak untuk dicari entry buy. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah adanya candle momentum pada saat menembus daripada resisten. Candle momentum adalah candle yang candle sebelumnya dan candle selanjutnya itu dia high dan low-nya seperti di sini ya. Seperti ada gap ya. Jadi candle ini benar-benar kosong ya. Jadi candle ini cuma satu candle dan di sini dia ada semacam kosong atau gap. Ini disebut dengan imbalance ya. Jadi breakoutnya dengan imbalance atau dengan candle momentum. Juga perlu diperhatikan beberapa price action yang saat ini juga sedang terjadi ya. Misalkan dia bentuknya seperti ini, high, low, higher high, lower low, lalu dia break daripada high-nya dan break-nya dengan candle momentum sama seperti sebelumnya ya. Maka ini biasanya merupakan level yang cukup enak untuk entry buy. Ini saat ini tadi pagi terbentuk di Nasdaq ya. Juga bentuknya bisa seperti ini ya, low, high, lower low, higher high ya, dengan break resistance dengan candle momentum, maka biasanya level di sini ya, di candle momentum tersebut itu merupakan setup yang enak untuk kita trading buy. Gitu ya. Nah, ini skenario bullish. Kalau skenario bearish tinggal kalian balik saja. Oke, sekian intronya dan sekarang kita akan masuk di gold terlebih dahulu. Sayangnya gold udah terbang ya. Nah, di sini gue mau kasih analisa saja gold. Kalau kalian perhatikan dengan video mapping forex yang swing yang saya bikin di hari Minggu kemarin, saya ada mengatakan bahwa swingnya itu memang naik. Oke, nah kita lihat trennya turun di bawah MA50, lalu di H4 juga turun ya di bawah MA50. Namun di H1 dia sudah uptrend ya, jadi ada higher high di atas MA50, artinya ini bisa buy bisa sell kalau saya melihatnya. Oke, nah apa yang bisa kita lakukan ketika harganya naik? Kita berpikiran untuk sell. Namun kalian perhatikan ya, kalian perhatikan di sini ada key level ya, satu resisten, dua resisten, tiga resisten yang ditembus dengan candle momentum ya, kurang lebih seperti itu. Ini sama dengan gambar yang ini ya, jadi ada key level. Jadi meskipun kita berpikiran, saya berpikiran mencari sell, namun karena dia ada key level ditembus dengan candle momentum seperti ini, maka potensinya level tersebut merupakan tempat yang enak untuk setup buy ya, dan stop loss bisa diletakkan di bawah daripada ekornya. Di sini kasih ruang sedikit ya, contohnya itu di sini.
Oke, jadi ini ada key level 1, 2, 3 di breakout ya dengan candle momentum yang kuat. Nah, ketika dia harga kembali ke dalam candle momentum tersebut, di sini kalau kita perhatikan ya, ini kan candle momentumnya nih yang menembus resisten yang ini ya dan ini key level ya. Artinya ya, candle tersebut level yang enak untuk entry buy. Oke. Nah, ini contoh kalau misalkan kalian tadi pagi jam 11, jam 12 ya kalian melihat dia turun, kalian bisa melakukan posisi entry buy dengan stop loss di bawah daripada low-nya candle ini. Nah, di bawahnya itu berapa pips? 3 pips cukup, kecuali kalau ada misalkan ada big news ya, kalian bisa pasang pipsnya lebih gede, misalnya 5 atau 6 pips tergantung dari indikator ATR ya, kalian bisa sesuaikan dengan indikator ATR. Oke, untuk TP misalkan kalau untuk trading pendek atau day trading, kalian bisa gunakan time frame H4 dan lihat indikator ATR-nya. Saat ini kalau di gold, ATR-nya H4 itu sekitar 70 pip ya, 65 pips. Jadi kalau mau dipasang 100% dari ATR, maka kita bisa pasang 70 pips ya, 65 pips. Jadi sampai sini. Tapi kalau kalian mau pasang 75%-nya saja itu di 50 pips sudah bisa ya. Yang penting risk to reward rasionya dapat cukup bagus. Jadi contoh di sini risk to reward rasionya dengan SL 24 pips kalau kalian dapat di bawah ya. Kalau TP-nya 50 pips kalian bisa dapat risk to reward 1/2 ya. Atau kalau mau lebih pendek lagi ya 1,8, yang penting di sini ada resisten, kalian bisa ambil di 1/1,7. Itu udah menjadi good trade. Oke, nextnya saya akan membicarakan mengenai beberapa pair di sini. Yang pertama AUD USD dulu ya. Oke, AUD USD ini cukup bagus karena ada news ya. Tadi jam 11.30 ya. Di sini ada news trade statement ya. Dan ini jam 11.30 udah keluar newsnya dan newsnya adalah 50 BPS rate hike. Jadi harusnya bagus buat currency-nya si AUD. AUD harusnya naik gitu kalau dari sisi fundamental. Tapi again, kita harus kembali lagi kepada chart dan ini langsung aja di M15 ya. Ini kurang lebih sama ya dengan gambar yang di sini. Dia ada key level scenario bullish, ada resisten, ada candle bullish yang momentum ya, menembus daripada resisten tersebut. Again, ini merupakan level yang enak untuk entry buy ya, setupnya, dan stop loss bisa diletakkan di bawah daripada ekor-ekornya di sini. Jadi contoh di sini ada resisten 1, 2, di sini ditembus dengan candle momentum yang kuat, jadi sama ya, key level di situ. Ketika harga turun kembali ya, dan ini masuk di bawah EMA 50 yang artinya discount ya, artinya murah, kita memang harus berpikiran untuk beli gitu. Oke. Misalkan kalian bisa entry di sini ketika candle M15 itu tutupnya tidak nembus di bawah daripada candle momentum ini ya, dan stop loss diletakkan di bawah swing low di sini atau swing low di sini. Namun di sini dia ada ngekor sedikit sekitar 2 sampai 3 pips. Itulah karena ada news ya, ada news gede. Kalian harus pasang ruang sedikit ya. Misalkan kalian bisa lihat di sini ada low lagi, bisa dipasang stop lossnya di bawahnya. Atau yang paling gampang kalau saya lihat indikator ATR di 5 menit ya, dan saya kasih ruang sebesar ATR tersebut. Jadi contohnya di sini kalau ATR 5 menit itu 6 sampai 7 pips ya. Jadi bisa dipasang stop loss dari swing low di sini, kurangin sedikit 6 sampai 7 pips ya. Oke. Nah, lalu untuk TP-nya misalkan gimana kalau TP-nya itu kalian scalpingan, ATR H4-nya itu 30 pip doang. Jadi kalau kalian pakai ATR H4 full itu bisa pasang TP di sini dan ini inline sama resisten. Ya, namun kalau kalian yakin misalkan karena fundamental news dan lain sebagainya mau di swing posisinya, bisa juga pasang TP yang lebih besar ya. Kalian bisa gunakan H4 dan bisa menggunakan resisten di H4. Jadi contoh kalau menggunakan resisten di H4 bisa pasang di sini ya. Di sini ada resisten 6885 ya. Jadi kalau ke sana naiknya cukup banyak 75-80 pips ya, atau bahkan dia bisa ngejar resisten yang di sini kalau memang news itu mendukung ya. Nah, bisa 150 pips. Tapi again, ini view-nya dari sisi scalping ya, bukan dari sisi swing. Tapi kalian bisa juga melakukan itu. Oke. Lalu next pair tadi udah gold, AUD USD, Euro USD. Nah, Euro USD di sini pertama kita lihat ya. Kita lihat dulu sedikit higher time frame ya, daily-nya downtrend, H4-nya juga downtrend ya. Namun di sini ada candle bullish kuat di H4 ya. Kita lihat H1 sedikit. H1-nya juga mencoba untuk uptrend. Nah, di sini biasanya saya berpikiran untuk mencari sell. Namun kalian perhatikan kembali
terbentuk key level di sini, satu resisten, dua resisten, tembus candle momentum ya, candle momentum, dan lalu dia pelan-pelan mulai jatuh. Nah, ini artinya apa? Artinya saya tunggu ya, saya tunggu drop sini ya, kembali ke candle momentum untuk diambil tradingan untuk buy. Nah, kalau di atas ini mau nge-sell gimana? Kalau mau nge-sell saya lebih prefer, agak kurang enak ya kalau mau nge-sell karena tidak ada resisten-resisten yang satu baris gitu. Nah, bisa saja dia tembus ke atas dulu ya, ke high-nya di sini, lalu dia drop gitu untuk ngejar kembali key levelnya. Nah, kalau ruangnya cukup bagus, itu enak untuk dilakukan trading sell ya, ruang dari atas ke key level. Tapi kalau ruangnya tidak banyak, kayak contoh di sini, dari atas sini ke bawah hanya 30 pips ya, jadi saya rada males. Saya lebih prefer biarkan aja dia turun dan kita tunggu buy-nya. Saya tunggu buy-nya. Oke, itu Euro USD. Nextnya GBP USD. GBP USD juga sama ya, langsung aja ke M15. Di sini ada key level 1 2 3, break dengan candle momentum. Yang artinya saya akan tunggu koreksi ya, kembali ke sini untuk diambil tradingan untuk buy. Gitu. Oke. Bagaimana dengan sell-nya? Karena di sini gimana pun juga GBP USD kan trennya turun ya, kalau dari H4 dan daily ya. Kalian perhatikan H4 dan daily dia trennya turun. Artinya apa? Kalau dia naik ya, kalau dia naik kita bisa berpikiran untuk sell ya, selama kondisinya terpenuhi. Di antaranya adalah kalau ada resisten yang di false break ya. Jadi contoh di sini ada resisten ya, saya bikin resisten di sini. Jadi ada high yang jelas gitu ya. Dan kalau harga itu bisa naik nembus dan dia false break level tersebut, kita bisa ambil sell-nya. Selama jaraknya dari atas ke bawah ini cukup banyak ya. Jadi kalau jaraknya misalkan 100 pips itu enak. Nah, kalau di sini GU masih mending nih. Jaraknya itu 70 pips ya kalau ke candle momentum yang key level tadi. Jadi masih lebih enak kalau mau nge-sell dibanding dengan Euro USD. Oke. Lanjut saya ke Nasdaq ya, karena saya lagi perhatikan Nasdaq juga yang menurut saya ini bullish. Ya, kenapa bisa bullish? Di H4, oke, di H4 dia memang trennya turun ya, namun di sini sudah mulai terjadi market structure yang tembus ke atas ya, resistennya ditembus. Di sini pun ada candle momentum, dia koreksi ya. Ketika koreksi dia ketahan di sini beberapa candle dan dia mulai naik. Ya, kalau kita perhatikan juga ke kiri, di sini ada support ya. Kalau kita lihat daily chart juga di Nasdaq daily chart itu kita lihat ke kiri ada resisten dan ada candle momentum. Di sini dia drop base rally dan ini supportnya di false break ya. Jadi ketika dia tembus kena, dia jadi pin bar. Saat ini retest dari pin barnya daily chart. Nah, di M15 kalau kita bidik, oke, di sini ada resisten key level ya. Oke, satu resisten, dua resisten ditembus dengan candle momentum. Oke, harga turun untuk retest candle momentum tersebut dan dia mulai rally dari sana. Di sini pun dia membentuk low, high, lower low, higher high, dan dia retest dari candle momentum tersebut ya, yang membentuk seperti ini. Oke, ya low, high, lower low, higher high, ditembus dengan candle momentum. Ya, ini artinya ada potensi harganya di markup karena di sini ada key level ya, ditembus dengan candle momentum, dia udah retest membentuk low high, lower low, higher high dengan candle momentum, kena retest juga dan dia udah naik, sehingga ini menurut saya cukup enak untuk dijadikan swing sebenarnya ya. Ini lebih ke swing karena harusnya naiknya bisa panjang. Nah, kondisi seperti ini saya akan pastikan harga tidak nembus kembali di bawah daripada level ini ya. Oke, jadi misalkan ini sebagai acuan stop loss-nya. Karena ini awal mulanya decision itu dibentuk ya untuk bullish. Jadi dia ada key level di sini, candle momentum, di sini retest dan naik. Artinya selama harga tidak turun di bawah level 12.095 ya di sini. 12.100 lah, 12.090. Maka seharusnya si Nasdaq ini masih dalam keadaan bullish. Masih dalam keadaan bullish. Dan harusnya dia bisa retest resisten-resistennya di sini. Di sini ada candle momentum gede, bisa retest ke sana sebagai TP-TP-nya. Oke. Oke. Bisa juga sampai sini dan kalau misalkan benar-benar dari pattern H4-nya itu jalan ya,
pattern H4-nya jalan, harusnya dia bisa kejar kembali ke resistance di sini ya. Karena di sini ada high, low, higher high, lower low, ya harusnya bisa ke 12.570. Ya, untuk panjangnya nih, ini jadi bisa potensi untuk swing justru si Nasdaq ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.